Hal pertama untuk mengalami keselamatan. Allah sangat mengasihi manusia dan memiliki rencana yang indah. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya supaya bisa bersekutu dengan dirinya dan menikmati kehidupan berkelimpahan. Hubungan Allah dan manusia digambarkan dengan elik, di mana ada dua kutub yang menggambarkan Allah bisa bersekutu dengan manusia dan manusia bisa bersekutu dengan Allah. Hubungan ini juga dapat digambarkan dengan garis lurus yang tidak ada pangkal ujungnya. Namun, mengapa kehidupan seperti ini tidak kita alami? Inilah hal yang kedua yang perlu kita ketahui. Allah menciptakan manusia sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas. Ternyata manusia memilih untuk memberontak kepada Allah, maka manusia berdosa kepada Allah yang membuat adanya penghalang dalam hubungan antara Allah dan manusia. Bahkan lebih dari itu, Yesaya 59 ayat 1-2, akibat ketidaktaatan manusia yaitu manusia terpisah dari Allah. 3 fakta manusia berdosa. Pertama, semua orang telah berbuat dosa sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Kedua, setiap orang yang berbuat dosa mendapat upah, yaitu maut atau kematian. Ketiga, jika seseorang mati dalam kondisi berdosa, maka hasil penghakimannya yaitu hukuman neraka. Wahyu 21 ayat 8. Manusia berusaha melepaskan diri dari hukuman dengan membuat jembatan sendiri untuk masuk surga melalui perbuatan baik, agama, pendidikan, dan etika. Segala usaha yang dilakukan manusia itu tidak ada yang bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi Yesaya dalam Yesaya 64 ayat 6. Kesalehan kita seperti kain kotor, sia-sia. Adakah harapan manusia untuk lepas dari hukuman? Inilah hal ketiga yang perlu kita ketahui. Allah itu kasih, maka Dia tidak menghendaki manusia dihukum. Namun, Dia juga adil, maka orang berdosa harus dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk membawa manusia kembali kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18, Ia telah mati bagi dosa-dosa kita, artinya Kristus telah mati menggantikan kita di atas kayu salib supaya kita bebas dari hukuman. Dengan demikian, Ia telah menyatakan keadilannya, di mana dosa harus dihukum. Dengan kematian dan kebangkitannya, Kristus telah menyediakan jalan bagi kita untuk masuk ke surga. Persoalannya, bagaimana kita melewati jembatan itu? Hal keempat yang perlu kita ketahui, Yohanes 5 ayat 24, mendengar perkataan Allah bahwa kita adalah orang berdosa yang patut dihukum, namun Kristus telah mati bagi kita, kita harus percaya kepada Allah. Yohanes 1 ayat 12, percaya berarti menerima, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi yang sungguh-sungguh sanggup membawa kita ke sorga. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus? Wahyu 3 ayat 20, kita bisa menerima Tuhan Yesus dengan mengakui bahwa kita berdosa dan patut dihukum, menyatakan bahwa kita tidak mau lagi hidup dalam dosa, mengakui percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan mengundang Dia masuk ke dalam hati kita sebagai juru selamat dan Tuhan kita.